Di awal Maret 2013, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Benget Situmorang terhadap istrinya, Darna Sri Astuti. Benget, seorang penjual soto di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, membunuh dan memutilasi istrinya, kemudian memasak sebagian daging korban menjadi soto yang disajikan kepada pelanggan di warungnya. Benget dan Darna telah menikah selama sekitar 10 tahun, namun rumah tangga mereka sering diwarnai konflik. Benget menuduh Darna berselingkuh, meskipun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Selain itu, Benget juga menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Tini, yang diduga turut membantu dalam aksi keji tersebut. Pada 1 Maret 2013, Benget merencanakan pembunuhan terhadap Darna. Ia mencekoki istrinya dengan minuman keras hingga mabuk, kemudian membunuh dan memutilasi tubuhnya. Potongan tubuh Darna ditemukan di beberapa lokasi, termasuk di Tol Cikampek KM1 dan kawasan Makassar, Jakarta Timur. Yang lebih mengerikan, Benget memasak sebagian daging istrinya menjadi soto dan menyajikannya secara gratis kepada pelanggan di warungnya. Benget meninggal dunia pada 30 September 2013 di Rutan Cipinang akibat penyakit paru-paru basah, tuberkulosis. Cerita soto daging manusia adalah cerita yang ditulis yang terinspirasikan dari kisah nyata ini. Saat matahari mulai tenggelam saat Dimas menuruni angkot tua yang mengantarkannya ke pinggiran Kabupaten Ngawi. Debu jalanan berterbangan ketika kendaraan itu meninggalkannya di ujung jalan berbatu yang mengarah ke sebuah kampung bernama Kampung Wening. Sesuai namanya, suasana di sana terasa begitu tenang, bahkan terlalu tenang. Dimas menenteng ranselnya dan berjalan kaki menyusuri jalan kecil yang diapit sawah dan hutan bambu. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menguning. Ia menatap papan kayu reot bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Wening, bersih, sejuk, aman." Ia merogoh sakunya dan memeriksa kembali catatan lapangan dari dosennya yang berbunyi, "Kampung Wening terkenal dengan tradisi kuliner turun-temurun. Fokuskan penelitianmu pada hidangan khas setempat. Cari yang unik, observasi, dan dokumentasikan. Jangan cuma wawancara, alami langsung." Tak butuh waktu lama bagi Dimas untuk tiba di pusat kampung, sebuah alun-alun kecil dengan pendopo, masjid tua, dan deretan kios sederhana. Salah satu kios paling mencolok adalah warung makan dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Soto Bu Sarti asli sejak 1982. Di depannya, antrean kecil tampak mengular. Aroma kaldu rebusan rempah menyeruak dari dapur terbuka di belakang warung. Dimas bisa mencium wangi sereh, lengkuas, dan entah apa lagi yang membuat perutnya langsung keroncongan. Seorang bapak tua yang duduk di kursi bambu melirik Dimas. "Baru pertama kesini ya, Nak?" tanyanya sambil mengunyah kerupuk. "Iya, Pak. Saya mahasiswa. Lagi penelitian makanan tradisional." Bapak itu terkekeh. "Cocok. Soto Bu Sarti itu legendaris. Sekali makan, pasti ketagihan. Memangnya pakai resep rahasia ya?" Orang tua itu menatap ke dalam warung sejenak, lalu menurunkan suaranya. "Konon, iya. Tapi rahasia itu cuma Bu Sarti yang tahu. Bahkan anaknya sendiri nggak boleh masuk dapur." Aneh kan? Dimas mencatat cepat di bukunya. "Kira-kira dagingnya pakai apa ya?" "Sapi." "Ayam?" "Katanya si sapi," jawab si bapak, lalu tersenyum samar. "Tapi banyak yang bilang beda. Soalnya rasanya terlalu lembut." Ucapan itu membuat tengkuk Dimas merinding sedikit. Tapi ia mengabaikannya dan melangkah ke warung.
Ia harus mencicipi sendiri soto yang membuat banyak orang terbius ini. Saat duduk dan memesan semangkuk, ia mendengar suara dari dapur. Suara besi menggores talenan kayu dan suara gemercik air rebusan. Tak lama, semangkuk soto panas tersaji di depannya. Kuahnya bening kekuningan, dengan potongan daging berwarna kemerahan dan irisan daun seledri yang harum. 1 sendok pertama masuk ke mulut Dimas dan waktu seakan berhenti. Rasa gurih, manis, pedas, dan hangat menyebar di lidahnya. Dagingnya lembut luar biasa, seperti meleleh tanpa dikunyah. Gila, gumamnya pelan. Ini bukan daging biasa. Di sudut matanya, ia menangkap sosok perempuan tua dengan kebaya lusuh dan mata tajam yang mengawasinya dari balik dapur. Bibir perempuan itu menyunggingkan senyum, tapi entah kenapa, senyum itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Dimas baru saja membuka sebuah pintu yang kelak tidak akan bisa ia tutup kembali. Malam harinya, Dimas tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas kasur tipis di rumah kontrakan kecil yang disewanya dari Pak Mardi sang kepala dusun. Hujan rintik-rintik di luar jendela menambah kesan murah malam itu, namun bukan itu yang membuat pikirannya gelisah. Yang mengganggu adalah rasa soto siang tadi. Bukan karena tak enak, justru sebaliknya. Itu adalah soto ternak yang pernah ia makan. Terlalu enak. Rasa kaldunya, tekstur dagingnya, harmoni bumbunya, semuanya terasa sempurna. Tidak ada rasa amis, tidak ada serat keras, tidak ada minyak berlebih. Seakan-akan setiap elemen dalam semangkuk soto itu telah dirancang untuk membuat orang ketagihan. Ini tidak normal, gumam Dimas sambil menatap langit-langit. Saat hari berganti, Dimas kembali ke warung itu. Ia berniat melakukan observasi lebih dalam. Warung soto sudah penuh sejak pukul 10 pagi. Pelanggan datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar kota. Dimas mencatat plat nomor kendaraan yang terparkir, ada yang dari Madiun, Blitar, bahkan Surabaya. Di kursi pojok, ia duduk dan berpura-pura menulis catatan. Ia mengamati gerak-gerik Bu Sarti. Perempuan itu tampak ramah, namun langkahnya sangat teratur dan matanya selalu awas. Tidak pernah benar-benar tertawa. Ia menyendok kuah dan mengatur daging dengan presisi seperti seorang ahli bedah. Seorang ibu muda di meja sebelah memanggil pelayan. "Bu, tambah dagingnya bisa?" Pelayan itu menoleh ke arah Bu Sarti. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu mengambil potongan daging dari dalam panci besar. Dimas melihat sekilas, daging itu bukan seperti daging sapi biasa. Warna merahnya lebih muda, dan bentuk potongannya, bulat tipis seperti bagian tubuh manusia. Ia menelan ludah. Otaknya mulai membayangkan sesuatu yang mengerikan yang coba ia bantah. Itu cuma daging sapi muda. Atau kambing, mungkin daging rusa? Kalau penasaran, tanya langsung ke Bu Sarti, celetuk seseorang dari belakangnya. Dimas menoleh. Seorang pria muda dengan jaket kulit dan rokok terselip di telinganya duduk di kursi belakang, menatapnya sambil tersenyum sinis. "Mas juga perhatiin terus dari tadi," lanjut pria itu. "Saya dulu juga begitu. Ketagihan, terus penasaran. Tapi, ada hal-hal yang lebih baik gak usah dicari tahu." "Apa maksudnya?" tanya Dimas pelan. Pria itu menatapnya lama. "Pernah dengar kasus orang hilang di sini? Tahun-tahun lalu?" Dimas mengangguk. Ia sempat membaca artikel lama tentang beberapa warga yang menghilang tanpa jejak di sekitar kampung ini. Tapi tak pernah ada tersangka, dan kasusnya mengendap begitu saja. 5 orang, kata pria itu. 2 diantaranya pelanggan tetap warung ini. 3 lainnya pernah kerja bantu-bantu di dapur. Dan Mas curiga itu semua. Cuma Bu Sarti yang tahu pasti. Mendadak, pria itu berdiri dan menepuk bahu Dimas. "Saran saya, kalau mau makan, makan saja.
Tapi jangan coba-coba mengintip dapur. Dimas hanya bisa mematung saat pria itu berlalu. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut dingin. Namun rasa ingin tahu Dimas justru membuncah. Sebagai peneliti, ia merasa harus menemukan kebenaran. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam dirinya yang kini tak bisa berhenti memikirkan. Apa yang sebenarnya ia makan kemarin? Dan, apakah soto itu benar-benar hanya soto? Dimas memutar ulang skenario berkali-kali dalam kepalanya sebelum memberanikan diri kembali ke warung di sore hari. Kali ini, bukan sebagai pelanggan. Ia sudah menyiapkan kalimat pembuka, senyuman sopan, dan raut wajah penuh kekaguman. Ia tahu betul, Bu Sarti adalah orang yang penuh kehati-hatian. Warung sudah mulai sepi ketika Dimas melangkah ke dalam. Pelanggan terakhir sedang menyelesaikan mangkuknya, dan pelayan mulai mengelap meja-meja. Bu Sarti sedang duduk di pojok, menghitung uang hasil hari itu dengan teliti. Dimas menghampirinya dengan ragu-ragu. "Bu Sarti, permisi," sapa Dimas. Perempuan tua itu mengangkat kepala. Matanya tajam, tapi tak langsung bicara. "Saya mahasiswa, Bu. Lagi penelitian tentang kuliner tradisional. Saya tertarik banget sama soto Ibu. Rasanya luar biasa. Saya mau belajar langsung dari Ibu, kalau diperbolehkan. Boleh saya bantu-bantu di sini?" Bu Sarti menatapnya lama, terlalu lama. Seakan mencoba membaca isi kepalanya. "Apa kamu kuat kerja pagi-pagi buta?" tanyanya datar. Dimas mengangguk. "Saya siap, Bu. Tidak ada gaji," katanya. "Kamu bantu, kamu belajar. Tapi jangan banyak tanya. Dan yang paling penting, dapur utama tidak boleh dimasuki. Kalau melanggar, saya usir." Perkataan itu membuat tengkuk Dimas dingin. Tapi ia mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Esok paginya, Dimas datang sebelum matahari terbit. Warung masih tertutup. Bu Sarti sudah ada di belakang, mengenakan kebaya gelap dan celemek lusuh. Ia mengupas bawang merah dengan gerakan cepat, hampir seperti otomatis. Dimas mulai dengan mencuci sayur, membersihkan meja, menyusun piring. Tak ada ucapan basa-basi dari Bu Sarti. Hanya instruksi singkat dan dingin. Yang aneh, setiap kali Bu Sarti masuk ke dapur utama, sebuah ruangan kecil di bagian belakang warung, ia selalu mengunci pintunya dari dalam. Pintu itu terbuat dari kayu tebal dengan kunci besi tua. Setiap kali pintu terbuka, aroma yang keluar bukan seperti dapur biasa. Ada wangi kaldu, tapi bercampur sesuatu yang lebih tajam. Lebih daging. Beberapa hari berlalu. Dimas mencatat apapun yang bisa ia pelajari, komposisi bumbu, cara merebus kuah, bahkan bagaimana Bu Sarti memilih beras terbaik untuk nasi. Tapi resep utama soto, kuah dan dagingnya, tetap misteri. Hingga suatu malam, saat warung tutup lebih awal karena hujan deras, Dimas melihat sesuatu dari balik jendela kontrakannya. Bu Sarti keluar dari warung mengenakan jas hujan. Ia menaiki sepeda motor tuanya, membawa keranjang besar di bagian belakang. Ia melaju bukan ke arah pasar, tapi ke arah hutan di sisi timur kampung. Dimas menelan ludah. Nalurinya menjerit, "Ikuti dia." Dengan cepat, ia mengenakan jaket, membawa senter, dan menyusuri jalan setapak mengikuti arah motor Bu Sarti. Hujan menutupi suara langkahnya, dan kabut tipis mulai turun di antara pohon-pohon. Jalanan makin sempit, gelap, dan sunyi. Di kejauhan, lampu motor Bu Sarti berhenti. Ia mematikan mesin dan berjalan kaki membawa keranjangnya ke dalam hutan. Dimas bersembunyi di balik pohon besar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia khawatir akan terdengar. Bu Sarti berhenti di depan bangunan kecil dari batu bata tua,
setengah tertimbun tanah dan lumut. Pintu besinya sudah berkarat, namun masih bisa dibuka. Ia masuk, membawa keranjang itu. Beberapa menit kemudian, suara jeritan lirih terdengar dari dalam. Bukan jeritan keras, tapi cukup untuk menusuk telinga di tengah sunyi malam. Dimas mundur perlahan, napasnya memburu. Ia tak berani mendekat lebih jauh. Tapi ia tahu satu hal, daging itu tidak dibeli di pasar. Dan mungkin, daging yang disiapkan untuk keesokan hari adalah daging yang berasal dari sesuatu di dalam bangunan itu. Pagi harinya, ia datang ke warung seperti biasa. Tak satupun dari raut wajah Bu Sarti menunjukkan bahwa malam tadi ia membawa keranjang daging ke tengah hutan. Perempuan tua itu bahkan menyapa Dimas seperti biasa, singkat, dingin, dan efisien. Soto hari itu lebih harum dari biasanya. Saat pelanggan menghirup kuahnya dengan penuh kekaguman, Dimas hanya bisa menatap mangkuknya. Ia tahu terlalu banyak rahasia dari resep soto itu untuk tetap dia makan. Tapi juga terlalu takut untuk tidak berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah jam makan siang usai dan warung mulai sepi, Dimas mencari kesempatan. Ia berbincang dengan salah satu warga setempat, seorang pria tua bernama Pak Karyo, yang sering duduk di bangku depan warung sambil merokok. "Pak, saya boleh tanya soal kampung ini?" Pak Karyo menatapnya, mengangguk. "Beberapa tahun terakhir pernah ada kasus orang hilang?" Ekspresi Pak Karyo berubah. Bibirnya mengatup rapat. Ia membuang pandangan ke jalan tanah yang lengang. "Kenapa nanya itu?" Suaranya lebih rendah sekarang. "Saya dengar dari seseorang. Katanya, ada 5 orang yang hilang di sekitar sini. 3 diantaranya pernah kerja di warung ini. Benar tidak, Pak?" Pak Karyo terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Dulu, memang ada. Tapi jangan harap ada yang mau ngomong soal itu, Nak. Di sini orang lebih suka tutup mulut. Terutama soal warung itu." "Kenapa?" Pak Karyo menatap Dimas dengan sorot mata penuh peringatan. "Karena semua yang bertanya soal orang hilang, ikut hilang. Salah satunya mahasiswa juga, kayak kamu. Tahun 2018. Namanya Joko, kalau nggak salah." Dimas membeku. Dia juga suka nanya-nanya soal Bu Sarti. Terakhir, katanya mau ngintip dapur belakang. Besoknya hilang. Polisi datang, cari-cari. Tapi gak ada bukti. Gak ada jejak. Terus gak ada yang dicurigai? Pak Karyo tersenyum getir. "Nah, kamu pikir kampung kecil kayak gini bisa lawan seseorang yang udah dianggap keramat? Warung Bu Sarti bukan cuma soal makanan. Udah kayak jimat kampung ini. Selama dia ada, kampung gak pernah kekeringan. Panen lancar. Warga sehat-sehat. Gak ada yang berani ganggu." Dimas merasa tenggorokannya kering. Apa yang ia hadapi bukan sekadar pembunuh, tapi seseorang yang sudah dilindungi oleh keyakinan banyak orang. Ia pamit dan kembali ke kontrakannya. Di kamarnya yang sempit, ia mencatat semua yang ia dengar hari itu, menyatukannya dengan apa yang ia lihat malam sebelumnya. Satu hal makin jelas, Bu Sarti tidak hanya memasak soto. Ia mengorbankan manusia untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang diyakini memberi keberuntungan. Dan semua orang di kampung ini memilih berpaling. Namun satu pertanyaan belum berhenti mengganggu pikirannya. Siapa yang sedang dimasak untuk esok hari? Malam pun turun dengan lambat, diselimuti kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan kampung Wening. Di dalam kontrakan rayotnya, Dimas duduk gelisah.
Pikirannya menari antara rasa takut dan rasa penasaran yang tak kunjung padam. Kata-kata Pak Karyo tentang mahasiswa yang hilang masih terngiang. Namun begitu pula jeritan lirih dari dalam bangunan tua yang ia lihat malam itu. Ia tahu, waktunya habis. Jika ingin tahu kebenaran, ia harus masuk ke tempat terlarang itu. Dapur utama. Tempat di mana rahasia soto Bu Sarti bersembunyi. Pada pukul 2 dini hari, Dimas mengenakan pakaian gelap, membawa senter kecil dan alat pembuka kunci seadanya. Sebuah pinset besar dan kawat besi dari rak jemuran yang ia bentuk seperti kunci. Ia berjalan cepat di bawah bayang-bayang malam menuju warung. Gerbang belakang warung tidak dikunci, hanya diganjal kayu. Dimas menyelinap masuk ke dapur luar, tempat biasa ia membantu mengupas sayuran dan mencuci piring. Semua gelap dan sunyi. Ia berdiri di depan pintu dapur utama. Pintu itu tampak lebih tua dari bagian warung lainnya. Kayunya gelap, mengkilap oleh usia dan uap panas yang bertahun-tahun menyerap ke dalamnya. Gembok tua menggantung di sana. Tapi Dimas tahu Bu Sarti jarang menguncinya dari luar, hanya dari dalam saat sedang memasak. Dengan jantung berdetak cepat, Dimas menyisipkan kawatnya ke lubang kunci. Klik. Pintu terbuka perlahan, dan bau aneh segera menerjang wajahnya. Campuran kaldu, darah, dan sesuatu yang busuk. Dimas menyalakan senternya pelan-pelan. Cahaya kecil itu menyorot dapur yang berbeda dari bayangannya. Bukan dapur biasa. Ada meja besi besar di tengah ruangan, dengan cekungan seperti tempat menampung darah. Di sampingnya, ada rak penuh pisau-pisau besar, gergaji kecil, dan alat-alat tajam lainnya. Beberapa tampak berkarat. Beberapa masih meneteskan cairan merah kecoklatan. Dinding ruangan digantungkan potongan tulang. Bukan tulang sapi. Bentuknya terlalu kecil. Terlalu ramping. Beberapa bahkan masih ada potongan rambut yang belum bersih terkelupas. Dimas menahan napas. Kakinya nyaris gemetar. Lalu ia melihat lemari pendingin besar di sudut ruangan. Ia berjalan perlahan, menaruh telinga di pintunya. Diam. Tapi hawa dingin merembes keluar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintunya. Dan di sanalah, daging manusia tersusun rapi dalam plastik-plastik bening. Ada lengan bawah. Ada paha. Ada potongan jari, utuh, dengan kuku masih menempel. Di rak paling atas ada wajah. Wajah laki-laki muda, matanya tertutup, rahangnya terpotong rapi. Wajah itu tersenyum. Dimas nyaris muntah. Di baliknya, suara berderak pelan terdengar. Seseorang membuka pintu belakang. Dimas mematikan senter dan bersembunyi cepat di bawah meja. Langkah kaki berat masuk ke dalam. Denting kecil pisau beradu dengan logam. Kemudian suara yang ia kenal baik, dingin dan berat, menggema pelan di dalam ruangan. Sudah kubilang, jangan masuk ke sini. Dimas membeku di bawah meja besi. Suara Bu Sarti menggema seperti lonceng kematian di dalam ruang sempit itu. Bau darah dan daging menggantung di udara, membuat setiap tarikan napas terasa seperti mengunyah bangkai. Langkah kaki Bu Sarti mendekat. Perlahan. Mantap. Tumit sandalnya menimbulkan suara mencicit di lantai basah. Dimas menahan napas, tubuhnya mencelat dingin dari ujung rambut hingga jari kaki. Ia mencengkeram senter kecilnya seperti senjata, walau tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba langkah itu berhenti, lalu terdengar suara tawa lirih. "Heh, kamu pikir kamu orang pertama yang mencoba masuk ke sini, Dimas?" katanya. Selalu ada yang penasaran. Selalu ada yang ingin tahu. Tapi tak ada yang siap dengan jawabannya. Cahaya redup menyala di atas. Bu Sarti telah menyalakan lampu gantung tua di dapur itu.
Cahayanya menguak segala kebusukan dan kekejian yang tersembunyi selama ini. Noda darah di lantai, kantong plastik berisi organ, bahkan potongan rambut yang menempel di kaki meja. Ia menahan napas dan bersiap menerobos keluar dari bawah meja. Tapi belum sempat bergerak, tangan keriput Bu Sarti sudah menyentak kerah bajunya dan menyeretnya ke lantai. Dimas terjatuh, membentur ubin keras. Bu Sarti berdiri di atasnya, matanya menyala seperti bara api. "Aku beri kamu pilihan," gumamnya. "Kamu bisa berakhir seperti mereka, atau kamu bisa lihat sesuatu yang lebih dalam." Sebelum Dimas bisa menjawab, Bu Sarti mencengkeram lengannya dan menyeretnya ke pintu belakang dapur. Ia terlalu lemah untuk melawan. Kepalanya pening, napasnya berat. Mereka melewati lorong sempit, lalu turun ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik rak berisi karung beras. Anak tangga kayu tua berderit saat diinjak, menuruni kegelapan yang dingin dan lembab. Bau busuk makin menyengat. Di dasar tangga itu, ada kandang. Bukan satu. Ada 5. Terbuat dari jeruji besi tua, seperti kandang anjing. Dan di dalam masing-masingnya, terdapat manusia. Kurus, kotor. Luka di tubuh mereka menganga. Beberapa menangis dalam diam. Yang lain hanya menatap kosong ke dinding, seperti jiwa mereka sudah lama hilang. "Ini bahan mentah," bisik Bu Sarti di samping telinga Dimas. "Aku tak sembarangan pilih. Yang sehat. Yang tak punya keluarga. Atau yang dibiarkan hilang." Dimas muntah di lantai. Air matanya mengalir, entah karena ngeri, marah, atau karena tubuhnya tak bisa lagi menahan semuanya. "Kenapa kau tunjukkan ini padaku?" isaknya. "Karena kamu punya potensi, Dimas," kata Bu Sarti lembut, nyaris seperti seorang ibu. "Kamu punya rasa ingin tahu. Kamu punya lidah yang peka. Kamu tahu soto yang enak saat kau merasakannya." Bu Sarti berlutut di sampingnya. "Bayangkan, kamu bisa belajar resep warisan ini. Daging manusia terbaik, dengan bumbu rahasia turun-temurun. Kita bisa jadikan warung ini legenda. Tak perlu lagi sembunyi. Orang akan membayar mahal untuk rasa yang tak bisa dijelaskan." Dimas menatap Bu Sarti dengan ngeri. Tapi ia tahu, perempuan tua ini gila dan berbahaya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tak bisa melawan sendirian. Ia harus keluar. Ia harus menyelamatkan orang-orang di kandang ini. Dan untuk itu, ia harus berpura-pura menerima tawaran Bu Sarti. Dengan suara tercekat, ia berbisik, "Ajari saya, Bu." Senyum Bu Sarti perlahan mengembang. "Bagus, anak pintar." Tapi dalam hati Dimas bersumpah, ia akan membakar tempat ini, beserta semua kebusukan di dalamnya. Bahkan jika harus mati melakukannya. Pagi hari di kampung Wening kembali cerah, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Burung berkicau, anak-anak sekolah berlarian di gang sempit, dan warung soto Bu Sarti kembali ramai seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah warung itu, 5 manusia dikurung dalam kandang seperti hewan. Dan Dimas, mahasiswa rantau yang awalnya hanya ingin menulis skripsi kuliner, kini menjadi murid dari seorang pembunuh kanibal. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Sarti mengajaknya masuk ke dapur utama bukan dengan marah, tapi sebagai guru. Ia menyodorkan celemek putih bersih pada Dimas dan mengangguk pelan. "Hari ini kamu belajar dasar kuah dan cara memotong." Dimas mengangguk. Senyumannya dipaksakan, tapi cukup meyakinkan. Bu Sarti mulai dengan menunjukkan bumbu-bumbu yang tak biasa. Lengkuas yang dibakar setengah matang, ketumbar yang ditumbuk dengan bawang hitam,
dan satu bahan istimewa yang disimpan di stoples kaca buram bertuliskan huruf Jawa kuno. "Ini kunci rasa," katanya pelan. Dimas mencoba mencium aroma dari dalam stoples itu. Bau anyir, tajam, namun anehnya menggoda. Seperti kombinasi kaldu tulang dan darah yang diasinkan. "Apa ini, Bu?" tanya Dimas, mencoba bermain bodoh. "Darah muda." Dari paha bagian dalam, jawab Bu Sarti tanpa ragu. "Harus diambil saat masih hangat. Beku sedikit saja, rasanya mati." Dimas menelan ludah, memaksa dirinya tak muntah. Lalu pelajaran berikutnya dimulai, memotong. Bu Sarti menyeret nampan besar berisi daging merah muda ke atas meja. Dimas tak perlu menebak, uratnya, bentuknya, potongannya, terlalu mirip dengan apa yang ia lihat di lemari pendingin semalam. Potong diagonal. Ikuti serat. Kalau salah, teksturnya hancur saat direbus. "Daging manusia lebih mirip kambing daripada sapi," ucap Bu Sarti sambil mendemonstrasikan dengan pisau besar yang tajam dan mengilap. Dimas mengangguk dan mulai meniru. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tetap fokus, bertahan. Berpura-pura. Cari celah. Setelah beberapa hari berlalu, Dimas kini sudah resmi menjadi anak didik Bu Sarti. Ia dipercaya membersihkan peralatan, meracik sebagian bumbu, bahkan menyusun bahan-bahan sebelum dimasak. Tapi yang terpenting, ia tahu cara membuka pintu bawah tanah tanpa suara. Ia mulai menghafal jadwal Bu Sarti, jam tidur, jam keluar ke pasar, dan juga waktu ketika warung paling sepi. Pada suatu sore, saat Bu Sarti tertidur di bangku depan warung, Dimas menyelinap ke ruang bawah tanah. Ia membawa roti kering dan air minum yang ia sembunyikan di saku celemek. Para tahanan di dalam kandang tampak lemah dan kurus. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda dengan rambut sebahu dan mata cerdas, masih cukup sadar. Dimas membisikkan, "Nama saya Dimas. Saya akan bantu kalian keluar. Tapi kita harus sabar. Saya belum bisa buka kandang. Saya butuh waktu." Perempuan itu menatapnya dengan curiga. "Kamu orang dia?" Dimas menggeleng cepat. "Saya cuma pura-pura. Saya mahasiswa. Saya cari bukti." Perempuan itu menatapnya dalam, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Namaku Lita. Aku diculik 2 minggu lalu, dari terminal. Aku akan selamatkan kamu, Lita. Kalian semua." Suaranya nyaris pecah, tapi ia tak boleh lemah sekarang. Ia sudah terlalu jauh masuk. Malamnya, saat kembali ke kontrakan, Dimas mulai menulis. Tapi bukan skripsi. Ia menulis laporan. Rinci. Detail. Foto-foto diam-diam dari dapur, dari lemari pendingin, dan kandang di bawah tanah. Ia mengunggahnya secara anonim ke email beberapa media dan juga seorang teman lamanya yang bekerja sebagai relawan LSM anti perdagangan manusia. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Cepat atau lambat, Bu Sarti akan tahu niatnya. Dan sebelum itu terjadi, semuanya harus terbakar. Angin malam berhembus dingin, seolah alam pun menahan napas. Di langit kampung Wening, bulan purnama menggantung pucat, menyorot atap warung soto Bu Sarti yang hari ini tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan, penuh tawa, dan aroma soto yang menggoda dari kejauhan. Tapi di dalam hati Dimas, hanya ada satu kata, akhir. Pada hari itu, Dimas bekerja seperti biasa. Ia membantu di dapur, menyusun bahan, membersihkan panci. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di balik senyumnya, ia menyembunyikan botol kecil berisi bensin, diselipkan di balik rak bumbu. Ia juga telah mencampurkan obat tidur kuat ke dalam teh jahe yang ia buatkan untuk Bu Sarti, seperti biasa menjelang maghrib.
Teh jahe hangat, Bu, katanya ramah. Bu Sarti menyeruputnya pelan, seperti biasa. Tak ada rasa curiga. Dunia telah terlalu lama tunduk padanya. Malam pun tiba. Saat jam warung ditutup dan pelanggan terakhir pergi, Dimas tahu, waktunya sekarang. Pada pukul 1 dini hari, Dimas masuk ke dapur, menginjak pelan-pelan lantai kayu agar tidak menimbulkan suara. Di bangku rotan depan, Bu Sarti tertidur lelap. Napasnya berat. Obat bekerja. Ia segera menyelinap ke ruang bawah tanah. Membuka rak palsu. Menyalakan senter kecil. 5 pasang mata menatapnya dari dalam kandang. Saatnya keluar, bisiknya. Ia membuka kunci dengan kawat bengkok yang telah ia siapkan. Lita, perempuan muda itu, membantu membangunkan dan menopang para tahanan lain yang terlalu lemah berjalan sendiri. Butuh waktu. Terlalu lama. Tapi mereka semua akhirnya naik ke dapur. Dimas menurunkan jerigen bensin, menyiram lantai dapur dan dapur utama. Setiap sudut ia percikan. Bau bensin menyengat menusuk hidung. Ia menoleh pada Lita. Ambil jalan ke kiri, lewat lorong belakang. Ada pagar pendek. Setelah itu lari ke rumah warga, cari bantuan. Bawa yang lain. Aku akan pastikan dia tidak menyusul kalian. Lita menatapnya, ragu. Kamu ikut? Dimas tersenyum lelah. Sebentar lagi. Saat semua korban sudah keluar, Dimas berdiri di tengah dapur itu. Ia menyalakan korek api. Tapi sebelum api menyentuh lantai, suara Bu Sarti terdengar. Berani sekali kau, Dimas. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Matanya merah. Napasnya pendek. Tapi bukan karena lemas, karena marah. Aku beri kamu kesempatan. Kamu bisa belajar. Tapi kau pilih membakar semuanya? Dimas gemetar, tapi menyalakan koreknya lagi. Kamu monster. Kamu pikir rasa enak bisa menebus darah manusia? Bu Sarti tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum gila. Kau pikir dunia peduli? Semua orang yang makan di sini tahu. Mereka pura-pura tidak tahu. Karena mereka suka rasanya. Karena rasa selalu menang. Tapi tidak untuk malam ini. Ujar Dimas. Dimas menjatuhkan korek. Api menyambar bensin. Dapur langsung meledak dalam kobaran merah dan oranye. Suara kayu pecah, kaca retak, dan logam yang melengking mengisi udara. Panas menyergap wajah Dimas, tapi ia berlari ke arah pintu belakang. Bu Sarti menerjang dari sisi lain. Ia mencengkeram baju Dimas, menjatuhkannya. Wajahnya terbakar sebagian, tapi ia tertawa. Kamu akan ikut terbakar bersamaku. Tapi sebelum ia bisa menusukkan pisau dari celemeknya, Dimas menyundulnya keras, mendorong tubuh renta itu ke dalam kobaran api. Jeritan Bu Sarti memecah malam, suara perempuan yang selama puluhan tahun hidup di antara daging dan kebohongan, kini dikoyak api yang sama yang ia gunakan untuk memasak para korban. Dimas terhuyung keluar. Tubuhnya terbakar sebagian, rambutnya hangus, tapi ia berhasil mencapai jalan tanah di belakang warung sebelum tubuhnya roboh. Lita berlari menghampiri, bersama 2 warga dan seorang polisi yang datang setelah menerima laporan anonim. Dimas. Dimas, tahan. Kau berhasil. Dimas tersenyum kecil, bibirnya kering, suaranya nyaris tak terdengar. Pastikan tak ada yang makan soto itu lagi. Warung soto Bu Sarti hangus terbakar.
Dan dari abunya, rahasia kelam akhirnya terungkap. Polisi menemukan sisa tulang manusia, dokumen korban, dan bahkan daftar nama pelanggan tetap yang selama ini tahu tapi diam. Namun Dimas, pahlawan dari balik panci dan kobaran api itu menghilang. Beberapa bilang dia selamat dan dirawat di rumah sakit luar kota. Yang lain bilang, ia ikut terbakar bersama Bu Sarti. 2 tahun setelah kebakaran misterius di Kampung Wening, kasus warung soto Bu Sarti menjadi legenda urban. Artikel-artikel bermunculan, dari blog mahasiswa horor sampai kanal YouTube yang mengulas kuliner terkutuk. Banyak yang percaya, tapi lebih banyak yang menganggapnya sensasi internet belaka. Namun di sudut sebuah kota tua di Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, sebuah warung kecil mulai ramai dibicarakan. Warung itu sederhana, bangku kayu panjang, tembok yang mulai mengelupas, dan spanduk lusuh bertuliskan, "Soto daging asli resep warisan." Tak ada nama pemilik. Penjaganya seorang pria muda pendiam, wajahnya samar, selalu memakai masker kain batik dan topi caping lebar. Orang-orang memanggilnya Mas Damar. Yang aneh bukan hanya rasanya, yang katanya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, tapi juga kebiasaan aneh warung itu. Tidak pernah buka pagi. Hanya mulai malam, tutup sebelum subuh. Tidak menerima pesanan dibungkus. Hanya makan di tempat. Dan yang paling mencurigakan, beberapa pengamen jalanan, pemulung, dan gelandangan yang biasa mangkal di sekitar kota itu mulai menghilang satu persatu. Polisi tak pernah menindak, karena tidak ada laporan resmi. Suatu malam, seorang jurnalis lokal bernama Reni datang menyamar untuk menelusuri keanehan ini. Ia duduk di pojok warung dan memesan seporsi soto. Saat soto disajikan, ia menatapnya dalam-dalam. Aromanya sama persis seperti yang diceritakan di laporan Dimas 2 tahun lalu. Hangat, dalam, menggoda, dengan bau darah samar yang tersamarkan oleh rempah. Dan di atas mangkuknya, sepotong daging teriris rapi. Warna merah muda pucat, berurat halus. Bukan sapi, bukan pula daging kambing. Sesuatu dalam dirinya berteriak untuk pergi. Tapi pelayan mendekat, dan bertanya dengan suara rendah. Apakah rasanya mengingatkan ibu pada sesuatu? Reni menatap pelayan itu, mata tajam, wajah tirus setengah tertutup bayangan caping. Dan ia tahu, legenda itu belum berakhir. Sesuatu dari neraka telah pindah tempat. Dan sotonya, kini lebih sempurna dari sebelumnya.